A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kajian At-Tafsirul Munir Surat Al-Mulk, ya, surat ke-67, bagian ketiga yang mengikuti ini pembagian surat Al-Mulk di dalam kitab At-Tafsirul Munir, bagian ketiga ayat 11 sampai 15. Baru ayat yang pertama ya dari ayat ke-11 berarti ke-11 ke-12 sampai 15. Baru satu ayat yang kemarin ya, yaitu innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum magfiratu wa ajrun kabir. Wah, ini luar biasa nih ayat nih ya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, nah, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, bil ghaib, kita artikan padahal Allahnya gaib, seolah-olah Allah itu tidak ada. Karena kan tidak adanya orang yang pernah melihat Allah, mendengar Allah, ya seolah-olah Allah itu tidak ada. Nah, bagi mereka ampunan, nah ini dapat dua nih ya, ayat ini menyebutkan dapat dua nih, satu magfiroh yaitu ampunan, yang kedua ajrun kabir, balasan dari Allah yang sangat besar. Ini pahala bagi yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ini pahala balasan dari Allah, balasan atas rasa takut. Nah, artinya ini rasa itu di dalam hati. Adapun nanti bagaimana seseorang beramal, misalnya beramal seperti apa, yaitu karena dorongan rasa takutnya. Ini rasa takutnya sudah diberi balasan seperti ini oleh Allah. Orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka. Nah, orang-orang yang demikian ya tentunya nanti apa yang ada di dalam hatinya, yaitu rasa takut tersebut gitu ya. Orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhannya, tentunya takut itu takut akan azabnya, akan siksanya. Nah, di mana di ayat yang kemarin itu ayat berapa? Ayat yang ke-12 kemarin itu. Al-Anfal kemarin itu Al-Anfal 25-nya. Innallaha syadidul iqab. Yang kemarin ayat yang wattaqu fitnah. Kalau kemarinnya yang di dalam Kitabul Fitan, wattaqu fitnah. Nah, di ujung ayatnya kan innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha keras, ya maha keras, kejam gitulah siksaannya. Nah, orang-orang yang takutnya akan siksa, akan azab dari Allah, ya, padahal ini ya bil ghaib itu padahal tidak pernah melihat Allah. Nah, maka mereka beriman itunya kepada Allah. Ya, karena ini diantaranya salah satu unsurnya yang mengapa beriman kepada Allah, karena takut akan siksaannya, takut akan azab Allah. Dan mereka, ini nih ya, rasa takutnya itu rasa takutnya itu ya pada akhirnya ya, apa yang ada di dalam hati itu ya keluarlah menjadi amal. Maka rasa takut kepada Allahnya itu tergambarlah
baik ketika sedang sendirian ataupun ketika banyak orang atau ketika ada orang lain. Karena masalahnya kan bukan ada orang atau tidak ada, kaitannya kan ini takutnya takut kepada Allah. Maka ketika sedang sendirian, masa jadi berubah, masa jadi berani kepada Allah. Jadi berani, itunya jadi berani, jadi suka melanggar aturan Allah. Nah, kalau begitu kan alasannya karena tidak terlihat orang. Ya karena tidak dilihat orang, karena tidak ada orang lain. Nah, apa rasa takutnya itu berubah gitu jadi berani? Kalau begitu sebetulnya ketika banyak orang, ketika ada orang, seperti jadinya seperti kalau ini ya, seperti orang yang takut kepada Allah, tidak berani melanggar, tidak berani berbuat maksiat, tidak berani berdosa, tapi ketika sedang sendirian, berarti ini bukan karena takut kepada Allah. Ini lebih karena sesama manusia. Kalau sedang sendirian, tidak berani berbuat maksiat, berdosa, melanggar. Ada orang seperti itu juga. Nah, ini murni, asli, benar takut kepada Allah. Nah, kalau ketika sedang banyak orang, jadinya seperti yang takut kepada Allah, seperti orang yang soleh. Kalau itu karena sesama manusia, bukan karena Allah. Nah, maka yang benar-benar murni takut akan azab Allah itu tidak ada bedanya apakah sedang sendirian ataupun ada orang lain. Ya yakhafunallaha fis sirri wal alani. Ya, takut kepada Allah itu apakah sedang sendirian ataupun ketika ada orang lain. Ya, mereka benar-benar takut kepada Allah. Ya, padahal ya Allah sendiri ketika mereka tidak sedang bersama orang lain, yaitu ya pasti kalau takut kepada Allah seperti ini jadinya rasa takut kepada Allah itu akan tercermin, akan tergambar gitu pada amalannya, yaitu al-kaffu anil ma'asi wal qiyami bit-tha'ah. Ya pasti seperti ini. Menahan diri artinya menahan diri tidak melakukan perbuatan maksiat, perbuatan dosa, wal qiyami bit-thaati, dan melaksanakan, mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ya haitsu la yarahum ahadun illallah. Nah, karena yakin ini sih ya dasarnya harus ini memang. Ya karena yakin. Ya, karena yakin bahwa Allah selalu melihat. Ini kalau dalam kajian ini ya, kalau dalam kajian Dalilul Falihin ini bab muraqabah. Muraqabah itu yakin bahwa Allah itu maha melihat. Ya, bagi Allah kan apa yang dilakukan oleh seseorang, nggak ada bedanya apakah orang itu beramal ketika sendirian ataupun beramal ketika di hadapan orang banyak atau ketika ada orang lain. Ini sebetulnya ya yang harus melandasi rasa takut kepada Allah itu adalah muraqabah. Yaitu hatinya yakin bahwa Allah itu maha melihat, Allah selalu memperhatikan apa yang dilakukan oleh seseorang atau oleh hambanya bahkan seluruhnya. Nah, ini yang seperti ini nih yang Allah menjanjikan nih keutamaannya luar biasa ini nih ternyatanya balasan dari Allah. Innallazina yakhshawna rabbahum. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah padahal Allahnya tidak nampak. Padahal manusia tidak pernah melihat Allah. Tapi kan ya karena yakin Allah itu ada. Ya, yakin karena Allah itu ada dan dari tambah ininya yakin Allah itu ada dan muraqabah Allah itu selalu memperhatikan
Allah Maha melihat semuanya apa yang diamalkan oleh hambanya. Nah kalau sudah demikian kan artinya kalau sudah demikian gak ada bedanya. Ya gak ada bedanya apakah ketika ada orang lain atau tidak ada orang lain. Karena langsung antara dirinya dengan Allah. Yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah memperhatikan, Allah mengetahui semua yang diamalkan oleh seseorang. Nggak ada urusan sebutnya dengan manusia. Ini artinya mau ada orang lain, mau tidak ada orang lain. Seperti ini berarti jadinya ya yang karena rasa takutnya itulah rasa takut kepada Allah lah yang nah, kalau tadi disebutkan di sini al-kaffu anil ma'asi wal qiyamu bitta'ah. Ya karena rasa takut kepada Allah itulah yang menyebabkannya dia tidak berani sebutlah tidak berani berbuat maksiat, tidak berani melanggar dan melaksanakan mengamalkan ketaatan, yang melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Di dua ininya yang di ayat ini nih Allah menyebutkan bagi orang-orang yang demikian Allah menjanjikan ampunan. Sering ini saya sebut-sebut nih sering saya sampaikan tentang maghfirah itu kan tentang ampunan. Artinya ininya saya ulanglah sedikit. Artinya diampuni. Maghfirah hanya Allahumma gfirli kalau doanya kan Allahumma gfirli atau astagfirullah itu maknanya ya Allah ampunilah aku. Apa sih itu kan minta apa ya Allah ampunilah aku, minta ampunan. Arti diampuni itu kan terbukti berdosa, terbukti berbuat salah, terbukti melanggar tapi tidak dihukum, namanya diampuni. Benar berarti benar gitunya orangnya atau benar kita ini berbuat salah. Malah Allah dinabab naonnya, malah manusia itu diwajibkan, diharuskan jangan apa namanya sebut nantinya jangan mengelak ulah ngangles bahasa Sunda mah ulah tengaku da Allah maafal. Jangan tidak mengakui, justru akuilah gitu kepada Allah. Seperti ini nih doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar meskipun untuk semua orang ya. Doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar itu yang ini nih ampunilah gitunya, ampunilah semua dosaku baik yang terasa ataupun tidak. Ini maknanya ya. Ampunilah semua dosaku baik dosa yang kita sadar artinya ketika melakukannya itu dosa tapi kita lakukan ataupun yang tidak. Nah iya yang tidak ya ya mana kita tahu tapi ya tidak teketang bahwa teu apal di eta dosa jadi aya jadi kena gitu karena kita tidak tahu bahwa itu dosa. Ari teu apalnya lantaran diajar jadi teu apal. Tapi ini intinya ya bahwa Rasulullah mengajarkan doa kepada Abu Bakar Allahumma gfirli ya Allah ampunilah aku atas dosa-dosa yang aku sadar melakukannya. Ya, artinya secara dalam keadaan sadar tahu itu dosa tapi dilakukan ataupun yang tidak sadar yang tidak tahu ternyata itu adalah dosa. Nah ini Allah menjanjikan bagi orang yang seperti ini. Meskipun ya minta gitu ya, minta ampunan kepada Allah itu meskipun di ayat ini ya Allah sudah memastikan bagi orang-orang yang takut kepada Allah ini Allah memastikan seperti ini bagi mereka adalah ampunan. Meskipun demikian tetap saja apa namanya Rasulullah SAW mengajarkan sampaikan artinya sampaikan kepada Allah
permintaan kita atas ampunan ini. Ya seperti yang Allah tetapkan, ya Allah tetapkan di dalam bacaan sholat itu ada berapa tempat tuh yang isinya minta ampunan. Misalnya kalau di dalam ruku dan sujudnya kita membaca bacaan ruku dan sujud yang ini, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Kita menyampaikan ampunan, kita minta ampunan. Kemudian pada bacaan duduk di antara dua sujud juga akan dimulai dengan Allahumma gfirli warhamni. Artinya permintaan atau minta ampunan kepada Allah itu oleh Allah sendiri. Malahnya di dalam bacaan sholat itu sudah dimasukkan menjadi bacaan sholat. Artinya yang ini pasti dibaca nih oleh orang yang sholat. Minta ampunan. Di luar itu pun itulahnya ini ada hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW itu padahalnya Rasulullah SAW itu sudah kalau Aisyah kemarinnya di hadis yang menerangkan yang ini Rasulullah SAW sholat malam itu selama lama pasti berdirinya lama karena baca suratnya panjang. Rasulullah SAW sholat malam sampai kakinya itu bengkak-bengkak pegal. Itu Aisyah kan merasa heran kenapa Rasulullah harus sedemikian rupa kalau sholat malam. Nah ini pertanyaan dari Aisyah, apa harus sampai seperti itu? Apa harus sedemikian rupa gitu engkau mengerjakan sholat padahal engkau sudah padahal Allah sudah pasti mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Nah, padahal disebutlah Rasulullah itu tidak punya dosa. Tapi ada satu hadis yang menyebutkan Rasulullah SAW tidak kurang dari 69-70 kali atau 100 kali lah sehari minta ampunan kepada Allah. Sementara Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling takut kepada Allah. Di antaranya itu diungkapkan beliau sendiri, akulah orang yang paling mengenal dan yang paling takut kepada Allah. Inni a'lamakum inna a'lamakum wa akhsyakum billahi la'ana. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan yang paling takut kepada Allah itu adalah aku. Ya justru kan Rasulullah itu sangat mengenal Allah, makanya minta ampunannya eureun-eureun. Ya Rasulullah itu karena sangat mengenal Allah sehingga minta ampunannya itu tidak berhenti. Kalau yang tidak mengenal Allah masih kalem Nutuh jeung Allah mah santai Ada rasa takut kepada Allah, moal da teu wawuh jeung Allah lagi karena tidak tahu Allah itu seperti apa. Sehingga tidak ada rasa takut. Nah padahalnya rasa takutnya sendiri ini boleh disebut ini keutamaan nih bagi orang yang memiliki rasa takut di dalam hatinya, yaitu pastinya dipastikan mendapatkan ampunan. Nah, kurang lebih demikianlahnya ampunan itu maksudnya karena setiap manusia itu pasti punya dosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang disebut dengan mendapatkan ampunan itu artinya terbukti berdosa tapi oleh Allah tidak dihukum, artinya diampuni kesalahannya. Nah Allah menjanjikan tidak akan disiksa, berarti mendapatkan maghfirah itu artinya tidak akan disiksa. Ini keutamaan yang boleh disebut nih, ayat ini menunjukkan keutamaan rasa takut kepada Allah. Kita baca lagi lahnya ini hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Kalau Imam Bukhari menempatkan hadis ini di dalam bab takut kepada Allah, judulnya itu takut kepada Allah. Di dalam kitab Riqaq dulunya sudah agak lama juga nih ya. Kita lihat nih hadisnya nih. Ini tentang takut kepada Allah. Nah Imam Bukhari-nya menempatkan hadis ini dalam bab takut kepada Allah di kitab Riqaq. Nah ini hadis ya, mungkin masih ingat nih hadis yang ini nih, kita baca terjemahnya nih ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, ada seseorang di zaman dulu atau sebelum zaman kalian itulahnya kepada para sahabat,
Ya, ada seseorang di zaman dahulu di mana Allah memberi karunia kepada orang tersebut harta dan anak. Nah, menjelang wafatnya orang tersebut, ia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, bagaimana keadaanku selaku atau sebagai ayah kalian?" Anak-anaknya menjawab, "Engkau adalah ayah terbaik." Ini kata anak-anaknya demikian, ya, engkau adalah ayah terbaik. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, orang tadi merasa dirinya bukan orang baik di sisi Allah. Kalau bertanya kepada anak-anaknya, ya, bagaimana menurut kalian nih, saya sebagai bapak itu menurut kalian bagaimana? Oh, engkau adalah bapak terbaik. Ternyata orang itu tidak merasa sebagai orang baik, gitu. Orang itu tidak merasa bahwa dirinya itu sebagai seorang yang baik, orang yang soleh. Orang ini, ya, hingga dia berprasangka jika Allah menakdirkan pasti Allah akan menyiksanya. Jadi dia merasa bahwa saya ini disiksa ya kok Allah, gitulah. Saya pasti ini disiksa oleh Allah karena dirinya merasa bahwa saya bukan orang yang baik, saya bukan orang yang soleh. Yang bisa jadi meureunannya hari-hari pun barudak nama menahan diri, berusaha sehingga di mata anaknya memang terlihat orang yang baik, orang yang soleh. Tapi ketika tidak di depan anak-anaknya, hangs kobra ya mah. kobra ya mah ya kolot beragajul. Kobra sih karena ya mah ya. Oh, di depan anak-anaknya mungkin dia bisa menahan diri, menjaga dirinya, ya, supaya gitulah seperti ini, ya. Dia ingin menunjukkan atau pada anak-anaknya ini, gitunya, anak-anaknya ini berpikir bahwa bapaknya itu seorang yang baik. Tapi dia sendiri merasa seperti ini, ya, bahwa dia tidak merasa sebagai orang yang soleh, hingga dia menyangka, ya, dia berprasangka bahwa Allah pasti akan menyiksanya. Ya, Allah pasti menyiksa saya ini nih. Nah, kemudian orang tadi dia berkata kepada anak-anaknya, ya, lihatlah bapakmu ini. Ya, kalau aku mati maka bakarlah aku. Ini pesan bapaknya kepada anaknya nih, berwasiat nih. Kalau aku mati nanti bakarlah aku. Jika telah menjadi arang, tumbuklah atau haluskanlah. Nah, kemudian jika angin sedang berhembus kencang maka taburkanlah abuku. Ketika angin sedang kencang artinya taburkanlah abuku. Ini perpikiran orang ini seperti ini, ya. Taburkanlah abuku. Nah, sehingga berserakan, berhamburan, ya, hilanglah gitunya. Entah kemana lah terbawa angin gitu abunya. Nah, jika aku mati nanti bakarlah aku, kemudian tumbuklah, haluskanlah. Jika angin sedang berhembus kencang maka taburkanlah abuku ke dalam angin tersebut. Maka sang ayah mengambil janji teguh anak-anaknya. Ini minta nih, si bapaknya itu minta si anak-anaknya supaya melaksanakan wasiatnya. Nah, pada waktunya ketika orang itu meninggal, wasiatnya itu dilaksanakan oleh anak-anaknya. Kemudian Allah berfirman, kun. Kemudian Allah berfirman, kun. Benar abunya memang sudah entah kemana lah, hanya dibawa terbang oleh angin kemana-mana. Sudah hilang lah gitunya, hilang tanpa jejak ininya, karena jenazahnya dibakar, ditumbuk sampai halus lalu ditaburkan ketika angin kencang. Wah, iya sudah entah kemana lah. Nah, kemudian Allah berfirman, kun, jadilah. Tiba-tiba sekonyong-konyong orang itu berdiri tegap.
Lalu Allah bertanya, wahai hambaku, apa yang mendorongmu melakukan hal seperti itu? Ya, orang itu menjawab, karena aku takut kepadamu. Nah, jadi orang ini berpikir, ya ini pikiran orang ini kan, dengan jasadnya dibakar, lalu ditumbuk sampai halus, diterbangkan ketika angin sedang kencang, hilanglah itunya. Jadi pikirannya dengan demikian, maka dia tidak akan bertemu dengan Allah. Kenapa? Sieun ku Allah teh, karena takut kepada Allah. Ya, padahal bagi Allah gampang, kun jadilah orang, muncullah orang itu lalu ditanya oleh Allah, mengapa ya kamu melakukan hal seperti itu? Ya, orang itu menjawab, aku melakukannya karena takut kepadamu. Dan segala perbuatan yang membinasakan dirinya, ya orang hamba itu menjawab, karena aku takut kepadamu. Dan segala perbuatan yang membinasakan dirinya, Allah merahmatinya. Nah, ternyatanya Allah merahmatinya karena rasa takutnya itu. Ya, sampai di situ hadisnya ya. Ya, Allah merahmatinya karena rasa takutnya kepada Allah. Ini ya hadis ini nih oleh Imam Bukhari ditempatkan dalam kitab Riqaq dalam bab, yaitu rasa takut artinya wajib. Wajib, kudhu, harus memiliki. Itu maksudnya Imam Bukhari itu harus memiliki rasa takut kepada Allah. Nah, kalau ayat ini menyebutkan gitu kan, ternyata ini balasan dari Allah bagi orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu adalah dua hal besar nih bagi manusia. Satu, ampunan, lahum, satu magfiratun, ampunan dari Allah dengan makna seperti tadinya, yaitu tidak akan disiksa. Benar berdosa tapi Allah tidak memberinya hukuman, artinya diampuni, magfirah. Dan yang kedua, sawabun jazilun huwa huwal jannah, dan pahala yang besarnya yaitu surga. Nah, sekarang ayat berikutnya itunya ayat-ayat yang kemarin tanya, innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Nah, ini sangat terkaitnya dengan muraqabah tanya. Takut kepada Allah padahal kan nggak pernah melihat Allah. Tapi yakin, eta anu nya modalna, kelihatan modalna dasarna ya betul tidak pernah melihat Allah. Tapi yakin bahwa Allah selalu melihatnya, selalu memperhatikannya. Itu sebutnya kan muraqabahnya, Allah selalu melihat, selalu memperhatikan. Itu bagian dari ihsan. Nah, itu bagian dari ihsan ya, muraqabah itu salah satu bagian itu dari ihsan. Di mana ihsan itu adalah anta mudallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Beramal soleh itu disebut ihsan. Beramal soleh itu adalah beribadah. Anta mudallaha, beribadah. Ka'annaka tarahu, seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah pasti melihat, Allah pasti memperhatikan kamu. Nah, keyakinan itu sebetulnya yang akan memunculkan ini rasa takut kepada Allah. Nah, karena Allahnya benar-benar tidak pernah terlihat, gaib, Allah itu gaib. Nah, bukti dari adanya rasa takut pada diri seseorang itu adalah ya taat. Intinya dengan taat. Taat itu kan melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang gitu. Sebut intinya sebut taat mah melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Nah, kemudian ada satu hadis yang ini nih. Ini hadis yang menerangkan tentang 7 golongan orang yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Di antaranya terkait dengan orang yang memiliki rasa takut.
Ya, 7 orangnya yang akan mendapatkan perlindungan itu pada hari di mana tidak ada perlindungan dari Allah. Kita lihat ini nih hadisnya nih. Mana tuh? Iya. Nah, hadisnya seperti ini, kita baca terjemahnya nih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan perlindungan Allah pada hari tidak ada naungan atau perlindungan kecuali naungannya, naungan atau perlindungan Allah. 1, pemimpin yang adil. 2, seorang pemuda. Ini selewat orang mah. Anak muda nih. Anak muda, pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah. Ini soleh ti budak, ieu nu soleh. Soleh ti budak. Henteu urang mah. Pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadahnya, dengan atau anak muda gitu nya, pemuda yang pemuda-pemudi sih. Bisi pemuda bonggol lah, hari pemudi, hari abdi kumaha. Geus nungguan ieu lah pemuda ya pemudi mana. Saya pemudi nungguan pemuda. Pemuda yang yang soleh lah gitunya, yang soleh, yang rajin beribadah, yang taat kepada Allah. 3, seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, tayete kurung suka tahjir. Itu tahjir nu ieu teh nya, seseorang itu yang hatinya terkait dengan masjid. Ini tahjir nih, yang mengerjakan tahjir. Kalau perempuan tahjirnya di rumah, meskipun di sini disebutkan, karena di sini disebutkan laki-laki, isinya laki-laki yang hatinya terpaut dengan masjid, yaitu suka tahjir apabila mengerjakan sholat wajib lah, kurang lebih demikian kan ya, tak mana tahjir. Nah, kalau perempuan tahjirnya ya di rumah, di rumahnya ya, karena sholat wajibnya juga dikerjakan di rumah. Kemudian yang keempatnya betulnya golongan keempat, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, saling mencintainya itu karena Allah. Di sini 2 orang umum, antara siapa dengan siapa, ya siapa saja pokoknya yang saling mencintai. Suami istri, orang tua anak, atau sebaliknya dengan sahabat, dengan siapapun, pokoknya mencintainya itu karena Allah. Intinya yang disebut mencintai karena Allah itu landasannya gitulahnya, landasannya atau muatannya gitulahnya, muatannya itu agama. Ya, muatannya itu agama nih, mencintai, saling mencintai karena Allah itu, yaitu muatannya itu adalah agama. Kemudian yang kelima, dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka tidak bertemu kecuali karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Itulahnya tambahannya. Intinya demikian, kalau mencintai karena Allah itu berarti muatannya agama, bukan karena yang lain. Bukan karena sahabat lama ya, sebagai babaturan SD, gitu. Baturan SD gitu, baturan SMP, yuk sesobatan Gusti tahun sabaraha, bukan ya. Muatannya agama. Itulahnya muatan karena Allah itu muatannya agama. Kemudian yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berbuat maksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik. Orang ini, si laki-laki ini menolak dengan alasan aku takut kepada Allah. Tapi kan bukan hanya ini kan. Bukan hanya ini, pokoknya di sini artinya ketika ada peluang ya, ini seorang wanita kaya lagi cantik berbuat maksiat masih di depan orang banyak. Artinya kalau mau melakukan itu nggak ada yang tahu. Seolah-olah kan peluang, artinya peluang untuk melakukannya itu terbuka lebar. Ya tapi kan dia menolak dengan alasan aku takut kepada Allah. Ini bukan hanya
perbuatan maksiatnya bukan hanya yang ini, semuanya sama. Ya, ketika kesempatan, peluang gitu untuk berbuat maksiat, berbuat dosa itu ada, bahkan misalnya kalau sedang tidak ada orang, kan orang yang melakukan perbuatan dosa itu merasa aman ketika tidak ada orang yang tahu. So, coba ada ayat itu teh. Ya, orang yang melakukan perbuatan dosa itu merasa aman ketika tidak ada orang. Imam Syafi'i diantaranya Imam Syafi'i ini di antara Imam Syafi'i itu ada menyebutkan naonnya, saya lupa lagi nih persisnya, ada 3 hal yang berat gitu bagi seseorang. Aduh nginget 2 tilu teh tak kira di sul hifzi itu lah hari jelek hafalan. Di antaranya ini tidak berbuat dosa ketika sedang sendirian. Nah itu teh lumayan berat itu teh. Karena gitu suka merasa aman, merasa aman itu melakukan perbuatan dosa ketika tidak ada orang lain yang melihat. Kalau ada orang lain bisa terhalangi, tapi ketika tidak ada orang. Kemudian ya satunya yang kedua menyampaikan al-haq, menyampaikan hal yang benar kepada penguasa yang zalim. Nah, di antara yang berat teh posisi naonnya udah tilu itu teh cek Imam Syafi'i itunya, kata Imam Syafi'i, tapi bisa benar gitu eta. Menyampaikan al-haq, menyampaikan hal yang benar kepada penguasa yang zalim itu hal yang berat. Satu lagi yaitu yang tidak berbuat dosa ketika sedang sendirian. Nah, padahal orang ini juga anggaplah kalau dia mau melakukan ajakan si perempuan tadi aman, karena si perempuan juga mengajaknya bahkan di depan orang banyak, itu pasti. Pokoknya dijamin lah rahasia aman. Saya kira si perempuan ini kan begini, masih dilakukan di depan orang banyak, terus dibeja-beja. Teuing eta mun zaman ayeuna jauh di-upload deh. Hayang viral kajian ngaco. Pokoknya mah hayang viral kajian maksiat, kajian ngaco meskipun berbuat dosa. Kemudian yang ke-6, dari 7 golongan ini yang ke-6, orang yang bersedekah dan menyembunyikannya. Ini ungkapannya seperti ini, hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Jadi ungkapannya bukan eta leun kencana sebenarnya kana saku ngarah ieu ngarah teu apaleun ieu leun katuh rek sedekah ya. Sumputkeun heula tah eta leungeun kencana kana saku. Bukan seperti itu. Artinya apabila seseorang mengerjakan sedekah di saat tidak ada orang, ini benar ikhlas, enggak akan ada karena yang lain. Pasti benar ikhlas nih ya, sedekahnya pasti ikhlas karena tidak ada orang yang tahu. Itulah ungkapannya sampai seperti ini, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ini kan tidak bisa diterjemah secara harfiah. Ya, tangan kirinya kebelakangkan dulu. Ini karena tangan kanan nih mau infak nih. Sebutkan tangan kirinya disembunyikan dulu. Artinya tidak ada orang yang tahu seseorang bersedekah dengan ikhlas, artinya betul-betul karena Allah nih, sehingga tidak ada orang yang tahu. Meskipun kan bukan tidak bolehnya, malah sengaja ketika mau mengeluarkan infak sedekahnya itu di depan orang banyak. Waktu nggak ada orang belum melakukan, tapi begitu ada orang atau ketika di depan orang banyak, wah barulah dia ini bersedekah, bahkan demonstratif. Boleh asal itu kan bukan riya, asal dengan niat memberi contoh, menggugah. Itulah mungkin orang-orang tidak terpikir, tapi setelah melihat jadi terpikir, jadi tergugah, jadi melakukan. Nah, kalau itu malah dapat
sedekah jariyah, pahala tambahan. Asal kuat teh henteu ria. Asalna mau rek menginspirasi, tapi tengah-tengah jadi pupujieunna aya eta eta tengah-tengah teh jadi ada pupujieun yang kapuji. Bolehnya, boleh sengaja silahkan, dan kita tidak bisa menilai ria pupujiun itu tadi cicing baik geus loba jelema kakara sedekah, kita nggak bisa menilai orang itu ria. Nah, kalau di sini maksudnya adalah ketika tidak ada orang, tidak ada yang tahu dia bersedekah, wah itu pasti ikhlas. Ya pasti ikhlasnya kalau melakukannya ketika tidak ada orang lain yang tahu. Kemudian yang terakhir nih, golongan ketujuh, seseorang yang berzikir dalam arti ingat kepada Allah, seseorang yang ingat kepada Allah dengan mengasingkan diri hingga kedua matanya basah karena menangis. Tah ieu mah geus ngagetar meureunannya kalau ingat Allah teh. Nyinggur, jerik, ya itu mah nggak bisa dihalangi gitu mah. Ya, orang yang kalau ingat Allah itu seperti ini, ya. Orang yang kalau ingat Allah itu di sini digambarkan kedua matanya basah karena menangis. Wah ini pasti golongan orang-orang hebat ini, orang yang 7 ini ya, ada 7 kelompok orang yang akan mendapatkan perlindungan, naungan Allah pada hari kiamat lah, demikian intinya ya. Nah salah satunya ya disebut di sini yaitu seseorang yang ketika diajak berbuat maksiat, artinya ini peluang kesempatan untuk berbuat maksiat itu di depan mata dan gak ada yang tahu. Anggaplah si perempuan ini kan masa sih mengajak di depan orang banyak, masa sih melakukannya di depan orang banyak. Karena ini kan ajakan berzina, masa dilakukannya di depan orang banyak. Tapi itunya tidak mau itu. Artinya nih benang merahnya berarti kesempatan untuk berbuat maksiat, berbuat dosa itu di depan mata, tapi tidak mau melakukannya dengan alasan takut kepada Allah. Tuh ini sudah sudah tambahan berarti. Kalau menurut ayat ini kan 2, 1 ampunan, 2 ajrun kabir itu surga balasan terbesarnya adalah surga. Tambahan lagi nih, 1 lagi keutamaan bagi orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah salah satunya yaitu bagi orang-orang yang takut kepada Allah itu mendapatkan perlindungan di mana tidak ada perlindungan pada hari kiamatnya, mendapat perlindungan ya pada hari kiamatnya, pada hari atau di ketika itu tidak ada perlindungan atau naungan kecuali perlindungan Allah. Nah sekarang ayat berikutnya nih yang ke-13. Nyawa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bizatis sudur. Ini ayat ke-13 nya, ayat berikutnya nya yang tadi innallazina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah padahal Allahnya gaib, padahal Allah itu tidak terlihat, bagi mereka magfirah dan pahalanya, ampunan dan pahala yang besar. Nah sekarang yang berikutnya wa asirru qaulakum awijharu bih, dan seolah mungkin seperti inilah kurang lebihnya, dan silahkan kalau mau kalian tetap rahasiakan awijharu bih atau kalian ungkap, innahu alimum bizati sudur, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Allah ini nih bizati sudur boleh diartikan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui
sampai ke lubuk hati yang paling dalam, itulah nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Wa asiru qaulakum, silahkan apa mau tetap kalian rahasiakan, awijharubi atau kalian ungkap. Kalau diungkap artinya manusia saja jadi tahu gitu kan, manusia saja jadi tahu. Kalau wa asiru qaulakum, kalian rahasiakan, merahasiakan dari siapa? Ya merahasiakan dari sesama manusia. Nah, kalau bagi Allah ada rahasia nggak akan ada. Ya innallaha alimun bizati sudur, karena Allah itu maha mengetahui bukan hanya yang diungkap, bukan hanya yang dimunculkan oleh manusia berupa ucapan atau perbuatan. Bagi Allah itu tidak ada yang tersembunyi, bahkan sampai kepada sesuatu yang tersimpan di lubuk hatinya yang paling dalam, gak ada yang tersembunyi, Allah tahu. Ini nih kalau yang kemarin ya di dalam Kitabul Adab, yang terbaru di dalam Kitabul Adab itu kan tentang zon, tentang prasangka, tentang dugaan-dugaan, perkiraan-perkiraan. Nah, yang dilarang itu kalau masih sebatas prasangka, dugaan, kira-kira, tapi sudah dipegang, diyakini sebagai kebenaran. Tetano dilarang nate, jangan merasa benar, merasa yakin, padahal landasannya berupa prasangka, dugaan, kira-kira. Tapi mending ngerasa yakin ya teteh bener. Nah itu yang dilarang kemarinnya. Tapi di hadisnya kemarin itu kan jangan saling hasut, jangan saling bermusuhan, jangan saling mengintip kesalahan orang lain, jangan saling jangan suka memunculkan atau memancing kemarahan orang lain. Nah, dari itunya kemarin kan hadisnya yang di Kitabul Adab kemarin. Nah intinya itu kan justru kan Rasulullah SAW di hadis itu kan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua ini hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sebutna teh ari pantesna ari jeung dulur kumaha. Ya dengan saudara itu kan mestinya atau pantasnya mestinya bagaimana? Emangnya sih tadi saling intip keburukan, ya saling hasut gitu kan, saling bermusuhan. Kemarin kan kalau nggak salah kan saya ungkapkannya dari 2 bab kalau nggak salah, yaitu intinya mah ulah boga hate goreng sebutan teh, jangan memiliki hati yang buruk terhadap sesama. Berarti kenapa daya dina hatena keneh ge Allah mah geus apal. Seperti hasut gitu kan, diantaranya yang dilarang di hadis tadi itu kan wala tahasadu, jangan saling hasut. Hasut itu kan di dalam hati adanya, mau diungkapkan jadi amal perbuatan ataupun tidak, hasut sendiri itu adanya di dalam hati. Meskipun tidak diungkapkan, tidak dikeluarkan menjadi amalan, tetap saja hasut itu ada dan Allah tahu, karena tidak ada yang tersembunyi. Yang petak sebut hate, sebut tentenya ulah boga hate goreng nih terhadap sesama. Aslinya menurut hadis itu kan dengan sesama mukmin ya, dengan sesama muslim. Makanya di ujung hadisnya kan wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian semua hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka ini nih kan ya sejalan dengan ayat ininya, wa asiru qaulakum, silakan mau kalian rahasiakan, awijharubi atau kalian ungkap, innahu alimum bizati sudur, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kalian, bahkan lah itu sebutnya, bahkan apa yang tersimpan di lubuk hati yang paling dalam Allah tahu.
Artinya kan itu rahasia mungkinnya di seseorang gitu, menyimpan di dalam hatinya, nggak pernah diungkapkan, nggak pernah diungkapkan, dikeluarkan, nggak pernah diberitahukan, diomongin kepada siapapun. Iya, artinya orang itu menyimpan rahasia itu kan di dalam dirinya. Dia tidak beritahukan, dia tidak bicarakan, dia tidak diomongkan kepada siapapun. Disebutnya dia kan merahasiakan dari siapa? Dari orang. Tapi apa seseorang bisa menyimpan rahasia dari Allah? Wah, ayah, Allah mapalin. Jadi ulah berartinya, makanya jangan gitulah disebutnya menyimpan sesuatu yang buruk di dalam hati. Kalau dengan hadis tadi mau ulah ya disebutnya boga hati goreng kabatur. Kakara dina hati, baru dalam hati, belum diungkapkan, itu saja sudah Allah tahu dan ada hisabannya. Nah ininya maknanya, anna qaulakum wa amalakum ala ayyi sabilin wajada. Sesungguhnya ucapan atau amal kalian ala sabilin ayyi sabilin, dengan cara bagaimanapun, fallahu alimum bihi, maka Allah pasti tahu. Ya apalagi lah, hanya apalagi yang sudah diamalkan, apalagi yang sudah diungkap, dikeluarkan, apa yang ada di dalam hatinya itu bahasanya kan, diungkap, dikeluarkan, direalisasikan menjadi amal perbuatan. Ya apalagi kalau yang seperti itu, yang tetap di dalam hati saja Allah tahu. Nah yang ini ada ayat yang sejalan, surat Qaf ayat 16. Nah coba kita baca nih ya, surat Qaf surat ke-50 ya, ayat ke-16. Sebentar nih ayatnya nih. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Tuh nyamaya. Gak ada yang tersembunyi dari Allah, itu gak ada. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Dan ini kalimat ininya nih, wa na'lamu, dan kami tahu. Yang sungguh kami telah menciptakan manusia, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui apa yang diucapkan oleh hatinya. Hati ini ya, artinya bukan oleh lisan. Dah hati jalma mah teureun ngomong, sok bener tuh. Dah hati jalma mah teureun ngomong. Hati manusia itu galecok, cek bahasa Sunda mah, tidak berhenti berbicara. Nah hatinya itu ngomong apa, itu Allah tahu. Hatinya itu ngomong apa, Allah tahu. Dan kami mengetahui na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui apa yang diucapkan. Di sini dibisikkan sih, nyanyi dah hati mahnya suara hati judul hati malah. Suara hati. Ya memang dah hati manusia itu, malah hati manusia tidak berhenti berbicara. Akhirnya mun sare kakara jempe dah hati jelema mah gitu galecok, tidak berterus berbicara. Nah Allah tahu nih ayat ini, wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu, dan kami mengetahui apa yang diucapkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami lebih dekat dengan seseorang, dengan manusia, kami lebih dekat dengan seseorang min hablil warid, daripada urat lehernya. Ini hanya ungkapan sihnya. Kami lebih dekat kepada seseorang daripada urat lehernya sendiri. Ini ungkapannya dari yang menegaskan itu bahwa kami yang menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan, diucapkan oleh hatinya. Logikanya begini. Siapa sih yang lebih tahu terhadap sesuatu? Kalau ini buatan,
ini buatan, ini ciptaan, anggaplah misalnya benda barang nih. Misalnya ini apa namanya, benda elektronik lah anggapnya. Misalnya sebuah gitu, misalnya sebuah televisi kan. Misalnya sebuah televisi. Siapa sih yang paling tahu? Siapa sih yang paling tahu tentang televisi ini? Pasti yang membuatnya. Pasti penciptanya. Tidak akan ada bagian-bagian yang penciptanya itu tidak tahu, mustahil itu mah. Yang menciptanya pasti tahu. Sampai hal-hal detailnya, sampai sekecil apapun, ya tahu karena dia yang menciptakannya, dia yang membuatnya. Ya misalnya kan, atau apa namanya, kendaraan misalnya, motor, mobil, siapa sih yang paling tahu tentang motor ini? Penciptanya pasti yang paling tahu. Bahkan penciptanya itu kan mengkreasi hingga sedetil itu ya. Jadilah misalnya mesin awe bonggol ya malah. Misalnya mesin sebuah motor, sebuah mobil, siapa yang paling tahu? Pasti penciptanya yang paling tahu. Nah, siapa yang paling tahu terhadap manusia? Penciptanya, bahkan manusia sendiri, manusia sendiri bahkan manusia sendiri banyak yang tidak mengenal, banyak yang tidak tahu dirinya siapa. Allah Maha Apalin. Manusia banyak yang tidak menyadari, yang tidak mengetahui dirinya itu, manusia itu apa dan bagaimana sih. Saya manusia nggak tahu ternyata manusia. Allah lebih tahu daripada manusia. Makanya ungkapannya, kami lebih dekat kepada manusia dibanding dengan urat lehernya sendiri. Ini mengungkapkan bahwa Allah lebih tahu manusia daripada manusianya sendiri. Ya, Allah lebih mengetahui manusia dibandingkan dengan manusianya sendiri. Manusia mendetek apa dari jelema teh naon sih? Jelema apaleun teh, jelema teh naon teu? Manusia tidak tahu manusia itu apa. Kalau Allah tahu, karena Allah yang menciptakannya. Bahkan tadinya ada hati gitu di dalam manusia teh, di mana hati manusia ini kan ngomong gitu, berbicara terus. Kemudian apabila hati manusia ini menyimpan rahasia, yang menciptakan hati manusia siapa? Kan Allah juga. Makanya Allah tahu isi hati manusia. Yang menciptakan rahasia siapa? Allah. Makanya Allah tahu rahasia. Kalau manusia bisa menyimpan rahasia dari sesama manusia, tapi bagi Allah yang membuat hati manusianya Allah, yang membuat rahasianya juga Allah. Lalu manusia menyimpan rahasia di dalam hatinya. Cek Allah teh, aduh saya mah atuh apa jeung jero hatena ge. Allah tahu nya. Jadilah tetap benar nih ungkapannya nih di surat Qaf-nya, surat ke-50 ayat 16, kami yang menciptakan manusia dan sungguh, oh nih pakai penegasan laginya, walaqad, sungguh asli cek Allah teh mencik urang mah. Asli ya teu bohong. Cek Allah teh asli, kami ini yang menciptakan manusia, bukan ciptaan yang lain. Kami yang menciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Pasti demikian. Karena yang paling mengenal terhadap sesuatu itu adalah penciptanya. Aslina, kami itu aslina. Kira aku udah sumpah mencek Allah teh. Sumpah, aku yang menciptakan manusia dan aku tahu apa yang diucapkan, dibisikkan oleh hatinya. Karena yang menciptakan manusia di dalamnya ada hati itu Allah. Kami tahu apa yang dibisikkan atau diucapkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ininya kata kalimat terakhir nih. Ini maknanya bahwa Allah lebih mengetahui manusia dibandingkan dengan manusianya sendiri. Dan manusia mah teu apal ke dirina henteu. Ieu mah buktina we. Buktinya seperti inilahnya, ini contoh nih salah satunya. Ya satu sebetulnya satu-satunya mungkin lah.
yang diinginkan oleh manusia itu seluruh manusia atau yang namanya manusia berarti sama. Yang diinginkan oleh manusia satu, bahagia sok tanyakeun ka sasaha. Apa sih yang diinginkan oleh manusia? Bahagia. Apa sih yang dicari oleh manusia? Kebahagiaan, bahagia. Tapi manusia tahu nggak bagaimana cara membahagiakan dirinya? Tahu nggak bahagia bagi dirinya itu yang seperti apa? Moal apa jelema? Manusia tidak akan tahu. Apa buktinya? Beragamlah cara manusia untuk mencapai kebahagiaannya, beda-beda. Ya beragamlah cara orang gitunya untuk mencari dan mencapai kebahagiaan. Ya, akhirnya kan ya dengan caranya masing-masing lah manusia mencari dan meraih dan memenuhi kebahagiaan. Apa iya? Kan ternyata tidak ada yang betul-betul bahagia karena hasil pencarian diri, nggak akan ada. Allah lah yang tahu yang sesungguhnya, gitulah. Allah nih yang tahu apa sih yang sebetulnya nih, apa sih yang membuat manusia bahagia. Allah yang tahu, karena Allah lebih tahu manusia daripada manusianya sendiri. Ternyata kan ini bahagia itu sederhana, taat. Bahagia cek Allah mah eta. Anggaplah begini, seolah Allah mengatakan, coba kamu menjadi orang yang taat kepada Allah, pasti bahagia. Ada yang berani membantah? Sok saya katakan demikian. Ada yang berani membantah nggak? Apabila taat kepada Allah itu Allah jamin pasti bahagia. Daripada dengan sorangan gitulah dengan cara main layangan tengah borang, lain bahagia gitu. Bener main layangan tengah borang, lain boro-boro bahagia balik tegering. Allah yang tahu. Ini ayat ini luar biasa nih ya, surat Qaf nih ayat 16. Ya artinya apa? Jangan mencari sendiri. Jangan mencari sendiri dalam segala hal. Ikutilah Allah. Karena Allah tahu. Allah yang paling tahu terhadap manusia. Dan Allah sudah memberikan manual book. Apa itu betul? Allah sudah memberi panduan. Seperti ini kan sukanya itu ya. Kan suka ada manual book kan ya. Ini misalnya sepeda motor, ada nggak manual booknya? Nih petunjuknya dari siapa? Yang menciptakan pasti, yang membuat manual booknya. Ya tipe pabriknya gitunya petunjuk. Nah, kita beli HP juga kan suka adanya. Dari mana sih manual book ini? Dari siapa? Petunjuk sederhana anggaplahnya. Petunjuk sederhana nih penggunaan HP ini ya dari yang membuatnya. Karena yang membuatnya yang paling tahu. Nah untuk manusia ada nggak manual booknya? Allah menciptakan manusia, masa Allah tidak mengeluarkan buku panduannya? Tidak ada manual booknya? Karena kalau tanpa manual book itu nanti orang akan memperlakukan manusia kau orang itu aya panduanana, padahal sudah ada. Allah menurunkan panduannya yaitu agama Islam, gitulah. Yang Islamnya agama yang terakhirnya yaitu agama Islam. Itu panduan, itu buku panduan untuk manusia. Bagaimana semestinya memperlakukan dirinya, mungkinnya bagaimana semestinya manusia memperlakukan dirinya, memperlakukan orang lain, memperlakukan lingkungannya. Nyudah Allah ya tuh Allah juga menurunkan buku panduannya. Toselatu dua hiji gini kan itu ya. Sakti karena duka jam nur rusuhan itu. Jadi ini luar biasa nih ya. Ini mana ditambah lagi ayat Qaf ayat 16 tadi tanya. Tetap pelajaran pentingnya ya dari ayat surat Qaf ayat 16. Allah lebih mengenal manusia dibanding dengan manusianya sendiri. Karena Allah yang menciptakan manusia. Yang paling tahu terhadap sesuatu itu adalah yang menciptakannya, penciptanya. Dan Allah sudah menurunkan buku panduannya bagaimana mestinya manusia memperlakukan dirinya, garis miring berperilaku mungkinlahnya.
Jadi harus bagaimana sih manusia, dengan catatan yang tadi bahwa hanya satu sebetulnya yang dicari, yang diinginkan, dicari oleh manusia itu adalah bahagia. Tahu ente? Hanya Allah yang tahu bahagia itunya, manusia itu akan bahagia itu kalau bagaimana. Ya, bahagia itu sederhana, taat dijamin, Allah yang menjamin pasti bahagia menjadi orang yang taat. Nah, setelah itu 2 hijrah baru tambahan 1 ayat barusannya yang intinya tadi kan, wa asirru qawlakum awijharu bih innahu alimum bidzati sudur. Silakan mau kalian tetap simpan sebagai rahasia di dalam hati kalian atau kalian ungkap menjadi ucapan atau perbuatan. Jangankan seperti itu, innallaha alimum bidzati sudur, apa yang kalian simpan di lubuk hati paling dalam pun Allah tahu.